Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dear my beloved student, how are you all doing today? Are you great? I hope you're all doing fine. I hope you're all doing great ya. Melalui video singkat ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan teknis maupun panduan PAT atau penilaian akhir tahun untuk pelajaran bahasa Inggris di kelas reguler, di kelas hari Sabtu. Kalau kemarin, minggu lalu, saya sudah sampaikan guideline atau panduan seperti apa penilaian akhir tahun untuk kelas intra, yaitu kelas di hari Senin dan kelas hari Rabu. Maka, through this video, I'm going to tell you about the final assessment or final exam for regular class every Saturday. So, please listen to this video carefully and watch this video carefully. So this is the guideline for English final assessment regular class, yeah. So let's take a look. Nah, this is the guideline you need to consider. Okay. Kalau di kelas intra, di kelas Senin dan hari Rabu, you all you need is only just review the lesson that you have learned, and then you have to record it and give it back to me. Seperti itu. Kalau untuk tugas ataupun penilaian akhir kelas hari Sabtu ada agak sedikit berbeda ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih for those of you who have submitted your summary. Thank you so much. Terima kasih, walaupun ada sebagian yang belum mengumpulkan, silakan dikumpulkan segera mungkin. Dan saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah mengumpulkan on time, even in time. Ya, you've been doing really great. Ya, really, thank you so much. Oke, nah, untuk penilaian PAT-nya berupa book review. Jadi rekan-rekan harus mereview buku seperti apa. Yang pertama, this is the rule. So you should do a book review, past, present, or future. Jadi buku yang kalian review boleh buku yang sudah kalian baca. The book that you used to read in the past could be 1 week ago, or 2 weeks ago, 1 month ago, 3 months ago, even a year ago. Atau the book that you have been reading, atau buku yang sedang kalian baca, atau buku yang rencananya akan kalian baca, ya. Tapi untuk buku yang ini, yang sedang maupun yang akan, harus diselesaikan, kalau bisa harus selesaikan dalam waktu yang sudah kita sepakati bersama. Kapan waktunya? Let's take a look one by one, ya. Oke, kemudian buku apa yang harus saya review? Bukunya bebas ya, bukunya bebas. Bisa buku berbahasa Inggris, bisa buku berbahasa Indonesia, boleh juga buku berbahasa Arab, berbahasa Sunda, any book you like, any book you read. Jadi yang menjadi highlight-nya adalah buku yang kalian sukai, buku yang sedang kalian nikmati untuk dibaca, buku yang membuat kalian terinspirasi ya. Tapi tentu harus ada nilai moralnya. There has to be a moral value on that book ya. Tidak boleh buku yang abal-abal. Boleh baca kitab, boleh mereview kitab, boleh mereview fiksi, boleh non-fiksi, boleh autobiografi juga boleh, novel boleh. It's all up to you. The choice is in your hand, ya. Bukunya bebas. Tapi meskipun bukunya dalam bahasa Indonesia, meskipun bukunya dalam bahasa Sunda, meskipun bukunya dalam bahasa Arab, but the review must be in form of English language, ya. Karena kelas kita kelas bahasa Inggris. Baik ya. Bukunya bebas, buku apapun itu. Oke, kemudian what you need to do as a student, you should first explain the book title and the author. Ya, tuliskan judul bukunya apa, siapa penulisnya, ya. Silakan boleh ada biografi singkat tentang penulisnya siapa dan judulnya apa. Kemudian yang selanjutnya the book content. The book content itu isi buku. What is the book all about? Bukunya tentang apa sih? Ya, apa sih isi dalam buku tersebut? Silakan kalian review ya. Kalian tuliskan. Kalau memang ini novelnya bercerita tentang apa? Apakah tentang perjuangan kah? Tentang pendidikan kah? Siapa tokohnya? Bagaimana pengenalannya? Konfliknya apa? Resolusinya seperti apa? Kalau kitab, siapa yang mengarang? Kitab tentang apa? Dan lain sebagainya. Jadi isi buku. The book content itu isi bukunya. What is the book about? Selanjutnya adalah why you choose or read the book. Alasan mengapa kalian memilih ataupun membaca buku tersebut. There has to be a reason.
reasonable reason. Harus ada alasan mengapa kalian memilih buku tersebut. Dan saya tidak mengharapkan alasan yang amat sangat plain ya, amat sangat shallow. Kenapa kalian milih buku ini? Karena suka. So, I don't expect that kind of answer. Saya tidak mengharapkan ada jawaban karena saya suka. There has to be logical reason. Alasan yang mendalam, alasan yang melatar belakang kalian baca buku tersebut. Apalagi bukunya karena tugas, karena ujian akhir dari mata pelajaran bahasa Inggris. And I don't expect that kind of answer as well. Saya tidak mengharapkan jawaban seperti itu. Ya, there has to be a reason why you choose that book. Ya, alasan yang benar-benar mewakili diri kalian. And then, yang terpenting juga, what moral lesson you can share with others. Tentu harus ada hikmah. Saya ingin bahwa setiap peristiwa yang kalian alami, setiap kegiatan yang kalian lakukan, it is including reading book, there has to be some enlightenment. Harus ada pencerahan, harus ada nilai-nilai yang bisa kalian bawa. It's not only about just reading book. Bukan hanya soal membaca buku, tapi harus ada. Kira-kira apa nih? Pembaharuan apa yang kalian rasakan? Hikmah apa yang kalian dapatkan dari buku tersebut? So please, share with others, including share with me. Ya, especially. Kalian ceritakan hikmah apa, nilai apa, kemudian juga nilai pesan apa yang kalian dapatkan dari membaca buku tersebut ya. Oke. Kemudian yang terakhir, apakah buku tersebut kalian rekomendasikan atau tidak? If it is recommended, why? If it is not, why not? Jelaskan alasannya. Baik, jelas ya? Jadi ada 5 poin yang harus kalian sampaikan dalam buku tersebut. Pertama, book title and the author, siapa penulisnya dan apa judulnya, silakan kalian sampaikan. Kemudian the book content, bukunya tentang apa, ya. And then why you choose or read the book. Kemudian what moral lesson you can share with others, apa sih hikmah, pesan moral apa yang kalian dapatkan, atau pencerahan apa yang kalian dapatkan setelah membaca buku tersebut, perubahan apa yang kalian dapatkan, ya. It's not only about reading the book. Kemudian yang terakhir, apakah buku tersebut kalian rekomendasikan atau tidak? If it is recommended, why? If it is not recommended, why not? Ada alasan juga ya. Silakan kalian promosikan, kalau perlu promosikan buku tersebut agar yang lain membaca. Paham ya? So ini kriteria utama, 5 poin utama yang harus kalian sertakan dalam book review yang akan kalian lakukan. Ya. Oke, terus bagaimana teknis penyerahan tugasnya? Oke, this is one ya. Seperti biasa, so the student should record his or her work and make it into the form of audio or video. Jadi, ketika sudah kalian bikin sketch-nya nih, bikin draft review-nya, silakan kalian rekam. Entah itu hanya berupa audio saja, seperti yang summary kemarin, atau bentuk video. Kalian bikin semacam book review, ya, boleh. Boleh audio saja, atau audio plus video. Boleh. Mana yang kira-kira memudahkan kalian? Mana yang membuat kalian lebih mudah untuk kalian lakukan saja. So, saya tidak akan memberatkan. Boleh audio, boleh audio. Boleh video, boleh audio. Ya. Oke, kemudian, the recording should at least 4 minutes long. Minimal 4 menit. Jadi, it's pretty much longer than the summary book. The summary lesson. Ya. Jadi, lebih panjang, lebih lama dibandingkan summary. Ya. Oke. Kemudian, the student should name the recording. Nah, ini penamaan filenya, book review, and your complete name. Book review, misal Ansor. Oke, book review Torik, tapi dengan nama lengkap ya. Book review Mutia, book review Putri, book review Ruman, for example. Tapi dengan nama lengkap. Ya, jangan hanya nama depan saja. It's supposed to be complete name. Dan dalam recordingnya, kalian boleh perkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Ya, misal, hello, my name is, bukan nama kalian, baru masuk ke konten ini. Ya. Karena kemarin saya juga sempat kesulitan mengidentifikasi ketika ada file yang tanpa nama. Gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini yang penting juga, the student should send the recording along with his or her photo holding the book. Jadi ketika nanti kalian menyerahkan hasil rekamannya atau hasil videonya dari book review ini, please send your work
with you holding the book. Jadi kalian kirim audionya, kirim videonya, dan kirim diri kalian sedang berfoto dengan buku tersebut. Untuk menghindari data palsu. Untuk menghindari bahwa kalian ini untuk membuktikan bahwa kalian benar-benar melakukan book review. Dan hindari mengambil book review dari internet. Karena saya bisa mengetahui who's taking it from the internet or not. Saya bisa mengidentifikasi tulisan mana, penyampaian mana yang diambil dari internet atau kalian pure melakukan book review sendiri. Oke? Jelas ya? Dan kapan deadline-nya? The deadline is on April 22nd, April 22nd, 2020 at 5:30 p.m. Jadi deadline-nya itu tanggal 22 April tahun 2020 jam 5:30 sore atau setengah 6 ya. So please, you may submit just right before April 22nd. You may submit it, but the deadline is on April 22nd. Dan ini menjadi nilai akhir untuk kelas bahasa Inggris di tahun pertama kalian belajar di PPI 27. I think that's enough for the guideline you need to consider about the book review. If you have a question, so please drop in on WhatsApp group. Yeah, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.